Balik lagi bareng gue Arya dan Anti. Dan sudah tau lah ya, buat yang nungguin Apa? banyak yang komen review from dong season 4. Gara-gara kita udah review yang awal-awal ya waktu itu ya. Jadi udahlah gak usah basa-basi ya. Gimana yang udah nonton season 4 ya? Apakah sudah tercerahkan atau makin kesal? Nah, atau makin tidak cerah? Iya, makin suram. Emang suram. Terakhirnya kan langitnya hitam gitu ya. Tidak cerah, tidak ada yang cerah sama sekali ya. Buat yang belum tahu, ini tuh season 5-nya katanya bakal jadi final terakhir. Iya, berarti 1 season lagi ya PR kita lagi. Ya. Masih tahun depan. Gila, gak kerasa loh kita nontonin ini dari dulu. Season 1, 2, 3, 4 iya. Dengan banyak pertanyaan dan kekesalan gitu ya, tapi tetap aja ditonton. Tanggung. Tapi sebenarnya ya season 4 menurut aku ya udah nggak ada yang rahasia-rahasiaan lagi sih ya. Secara plot gitu udah tahu lah, ada hantu anak yang minta ditolong. Jed sama Tabitha itu emang reinkarnasi benar gitu. Sesimpel itu aja, maksudnya benar. Cuman emang goalnya masih belum tahu gitu. Betul. Mau ngapain, ya kan? Ada di mananya juga belum tahu. Iya betul. Misteri yang paling gedenya adalah ya bapak-bapak Yellow Suit itu ya. Oh, itu berarti baru dong sekarang. Iya, maksudnya kayak ini tuh siapa tuh apa gitu. Iya. Nggak jelas. Iya, tapi dia menarik ya pas yang terakhir ada kan dia sama Tabitha ngobrol. Iya. Kamu masih belum ingat ya. Jadi kesannya kayak emang udah ada juga dari dulu. Iya, gitu. pernah ada tapi sesuatu. Siapa, Iya, gitu. belum. Tapi gimana menurut kamu setelah season 4 ini? Kan seperti yang kita tahu yang dibahas sebelumnya kalau Jim itu sungguh mengejutkan. Iya, betul. Ya, dan sepanjang season 4 ini sebenarnya aku berharap ada sesuatu dari cerita Jim ini. Ternyata emang mati aja udah. Nungguin aja terus, aku nungguin terus. Ya Allah, tolonglah harapan ini ditampilkan. Belum dong sampai akhir. Jadi aku masih mau nonton yang nanti itu, masih pengen tahu nih. Betul. Season 5 apakah akan terjawab yang ini gitu. Betul. Nah, terus yang aku suka juga di sini dengan tampilnya sih yaitu bapak-bapak berbaju kuning itu. Ada konflik baru. Benar, betul. Jadi selain hantu-hantu yang nyengir itu yang biasa kita lihat dari season 1, tampilan si bapak baju kuning ini cukup fresh. Gara-gara itu kita tuh kayak lupa tahu season 4 ini sebenarnya ada setan mondar-mandir di luar. Nah itu. Ya, bener gak sih? Iya, diingetinnya pas kayak 2-3 episode terakhir. Iya, ada. Iya. Di satu sisi jadi bagus karena ada problem baru, tapi di satu sisi jadi kayak mana nih? Masalah baru lagi muncul dari Henry. Nah itu juga cukup menarik sih. Soalnya dia kayak anjir tiba-tiba di rumah sakit gitu. Itu sekilas dikacaukan pikiran. Iya, sekilas mengingatkan kita sama Tabitha. Tapi sebenarnya kan itu hanya pikiran dia yang dimainkan kan gitu. Jadi itu cukup ini sih menanti-nanti aku. Tapi aku nggak suka. Aku pikir dia bakal conclude gitu di ending. Oh iya. Season 4 ternyata enggak juga. Gitu ya. Maksudnya itu udah kayak arahnya udah mau ke sana gitu. Harusnya adalah yang vital gitu ya. Tapi ada yang mati. sih. Ternyata ada tapi yang benar-benar di luar dugaan, bukan yang kayak udah di set up kayak Henry Victor gitu. Aku pikir kan bakal itu kan. Series ini memang kayak gitu. Di awal-awal melontarkan banyak hal, di akhir kadang ya udah. Nggak, ini tuh ngingetin aku sama The Walking Dead dulu. Pertama mulai, terus habis itu kurvanya turun, terus udah mau habis. Iya benar. Sama halnya kayak si Julie. Aku pikir kan dia bakal gimana gitu dengan kemampuan time travel or apalah itulah meloncati waktu. Ternyata enggak dong anjir sampai beres si bangkai. Nah ini sih ngomongin Julie, aku juga ngerasa beberapa karakternya itu porsinya agak aneh sih di season 4. Suka on off gitu. Iya jadi, betul. Ya itu tadi yang kayak kamu bilang, kayak Julie intens di awal sampai episode 1-2 gitu kayaknya dia sampai yang dia sampai tengah-tengah lah. Iya, terus udah gitu hilang dia. Iya. Cuman kayak nemenin adeknya, gitu-gitu kayak ngomong juga enggak ke ibunya atau ke siapa tentang baru kekuatan. Terakhir, di episode terakhir doang dia ngomong si kampret. Kayak gitu. Atau sama kayak temennya itu yang cowok yang kayak Joker kata kamu juga gitu di depan. Iya di depan powerful terus kayak intens gitu. Tiba-tiba udah cuman kayak duduk doang depan klinik. Atau di atas mobil dia jadi warga. Jadi warga biasa kayak gitu. Terus jadi on off. Di season ini tuh kayak fokusnya ya itu Jed. Tabitha kalau Boyd mah selalu ya karena kan dia main karakter. Iya Boyd juga kan sebenarnya ada masalah.
soal halusinasinya. Tapi tetap aja sampai akhir pun bukan jadi sesuatu yang banget berdampak sama si plotnya. Tapi yang bikin kita terus nonton adalah yaitu kayak tadi. Pertama muncul mulai episode seru, endingnya tuh kayak anjir lanjut gitu. Terutama 3 episode terakhir. Nah ya. Udah mah kita pengen tahu banget, terus endingnya kayak gantung gitu ya, jadi kayak lanjut. Bener. Gitu. Tapi yang aku paham sih emang benar kata si Sophia alias si bapak-bapak baju kuning ya, emang tempat ini tuh ritual, pokoknya ada caranya gitu, ada ritualnya. Nah itu masalahnya, ritualnya tuh kita nggak pernah tahu secara exact kayak gimana gitu. Iya kan? Iya, soalnya kayak dia kan juga di beberapa scene kan dia melakukan ritual darah yang gitu-gitu ya. Yang ganggu juga buat aku si Julie sih. Ya, Julie itu maksudnya Julie itu hadir dari dari season 1 sampai sebelum ganti rambut tuh rambutnya bagus banget. Jadi ketika dia punya kekuatan yang itu time travel itu tiba-tiba dia kan potong pendek kan. Yang which is ganggu banget sih. Dan itu sampai ending pun kayak belum ada manfaat faedahnya gitu. Sialan. Ya, jadi kayak mau ngapain sih? Kenapa lagian harus potong rambut sih? Sampai belum ada loh adegan dia mundur ke waktu si Jim dibunuh. Iya, padahal di awal tuh ada. Maksudnya di awal kan timeline Jim ya. Maksudnya yang tiba-tiba ada Julie. Nah, maksudnya kita belum nyampe ke Julie itu. Balik ke waktu itu gitu. Sempat ngilang kan cerita Julie ya. Cuma tiba-tiba dia langsung puyeng terus pengen mabok gitu kan. Terus hilang lagi. Kalau di season 5 tidak terbayar atau tidak berguna sama sekali. Kamu ngerasa gak sih setiap kita review satu season kita selalu ngomong season selanjutnya harus sampai ini season 4 ngomong. Terus mikir iya juga masih belum aja di sini. Awas saya loh season 5 enggak juga ya Allah. Iya, season 5 soalnya udah diomongin bakal terakhir, ini beneran harus tahu udah kabrik apa. Harus semua di situ tahu, kalau enggak mah udah kacau. Menarik mungkin Fatima kali ya. Ya emang lah dia mah jadi monster make sense lah. Iya. Karena sudah pernah bersetubuh dengan hantu. Ya kan dia hamil berarti. Emang dia bersetubuh? Enggak lah. Ya secara nggak langsung kenapa dia hamil? Ya, karena dibuahi secara gaib. Ya dibuahi sama suami sendiri. Tapi mungkin ya karena di tempat seperti itu. Tapi jadi hibrid gitu Fatima. Maksudnya sadar tapi bisa berubah juga. Iya benar. Ya mungkin di season 5 plotnya mungkin dia bisa ditolongin kali ya. Tapi intinya soal tulang bener, oke lah. Nggak soal pohon. Bener. Nggak boleh dong. Kan dibilang boleh tapi nggak boleh. Iya bener kan, berarti yang diomongin sama si si Victor yang. Oh iya. Tapi kan berarti bener nggak boleh di ini. Gitu. Tapi Jet masih berpikiran. Ya itu kan dia bilang karena emang ngadi-ngadi aja biar bisa. Iya emang dia tuh kita kata Dona apa? Jadi kita bergantung sama jamur ya. Keren tau ini. Di mana halusinasi itu bisa dianggap betul. Cuman di sini emang karena apalagi yang pengen dipercaya, bener ya sih? Iya sih, serba jadi salah ya. Mabok aja udah ikuti. Benar. Yang penting yang punya ini aja, yang punya gebrakan, ide boleh disalurkan, kita lakukan gitu ya. Elgin juga ya sebenarnya walaupun tindakannya bodoh gitu ya. Tapi menurut aku dia membayar kesalahannya dulu kan dia gampang dimanipulasi gitu. Tapi sekarang kan dia udah nggak mau. Cuman begonya dia awalnya kenapa langsung dia kayak dengan polosnya langsung ya itu aja sih begonya. Iya itu aneh banget sih. Seandainya dia ngomong ke orang yang atau dia percaya, dia mikir dulu kayak ini kok sama ya gitu. Iya simpen dulu. Ini kayak nemu ada orang ini langsung gitu. Kayak gak ada kerjaan anjir. Iya ngerti sih dia terlalu ini polos tapi anjir bagian situnya bodoh kata aku mah. Iya sayang sekali bodoh, tapi setidaknya dia melawan lah terakhir. Menurut kamu kematian si itu gimana? Kematian siapa? Si ini ya pacarnya si Kristi ya? Iya. Iya sih itu kayak mati konyol sih. Iya. Tapi mau gimana lagi anjir. Iya, tapi kasihan sih di saat dia lagi main courage Fatimah ya. Kan soalnya Fatimah kan penting nih. Kelihatannya penting gitu di sini. Dia satu-satunya yang ini kan, maksudnya yang mendukung gitu, pembukaan mata, tapi malah ngomongin yang itu boneka juga cukup mengagetkan sih itu, tapi cuman segitu doang. Cuman ngejelasin berarti yang di situ tuh adalah memori-memori dari orang yang pernah mati gitu. Udah gitu doang gitu. Iya benar. Tapi tidak bisa menyimpulkan juga pakai tombak langsung mati. Iya. Jadi kayak improv sendiri sama kayak si Jet. Kan itu keluar dari danau air mata itu apa anjir yang disuruh sama si Jim ke anaknya ya. Soalnya Jim ngomong gitu udah hilang aja maksudnya.
kita belum tahu itu tuh gym yang bener atau yang semua serba seperti biasa. Iya, itu cuma dilempar dong di awal. Jimatnya ternyata beneran. Beneran berguna, bener ya? Iya. Makanya dikumpulin sama si Sophia. Dan pertemuan Sophia dengan laki-laki anak berbaju putih juga. Iya, benar. Iya, berarti setelah melihat ini ya kita percaya sama anak berbaju putih itu benar dan Victor itu benar. Iya, karena ya emang kelihatan. Iya, berarti kalau setelah tadi kita suka sanksi juga Victor iya nggak sih gitu kan. Jadi emang ada momen di mana siapapun itu gitu yang punya tempat itu mungkin terancam gitu sampai akhirnya harus begitu ngumpulin jimat, dibuang jimatnya ke pohon yang kemana aja ya. Pohon kayak pintu kemana aja, pohon kemana aja. Nah itu kemana aja? Kemana tuh jimatnya nanti bener. Keluarnya ya kan? Enggak, tapi awas aja kalau teka-teki ini semua terungkap tiba-tiba ada seorang karakter yang menemukan buku lalu anjir bete itu adalah boring. Soalnya ini kan selama ini nggak ada kan kayak gitu-gitu. Semua serba mencari sendiri kan. Iya. Awas aja kalau tiba-tiba nanti nemu buku nih. Ini adalah enggak lah, nggak mungkin lah. Ini kan abstrak di sini. Apapun itu yang terjadi. Jadi ya harus diselesaikan dengan cara abstrak juga. Tidak tergambar, tidak terbayang pokoknya. Nonton From emang hanya untuk yang banyak waktu. Kayak gitu. Iya, soalnya ya itu tadi abstrak aja gitu, nggak jelas gitu. Kita harus tahu endingnya gimana. Jadi alhamdulillah ini masih diterusin dan berakhir di season 5 gitu. Jadi kayak oh yaudah mungkin kreatornya udah banyak yang ngomel, udah beresin aja di season 5 gitu. Benar. Buat yang udah nonton sampai ending season 4 kemarin gimana? Apa yang bikin kalian masih bertahan? Penasaran aja gue. Iya. Semangat guys, setahun lagi kita kasih skor dulu nih untuk season 4. Kayaknya nggak pernah gede-gede banget ya aku. Iya. 7,5. Ini masih 7,5 karena endingnya aja. 3 episode terakhirnya mungkin ada petir, ada gempa. 7 karena aku nungguin Jim sampai ending. Ya aku nungguin Juli berkontribusi bukan cuman jalan-jalan doang dan marah-marah. Kita lihat saja season 5 From apakah akan menggigit dan apakah akan membayar semua keraguan setelah 4 season gitu. Apa akan menjawab semuanya? Menjawab dan ngasih aksi yang lebih banyak lagi gitu. Nggak cuman curhat lagi nanti season 5 sudah waktunya gitu ya. Gas. Buat yang pengen nonton From juga ada di Catch Play ya. Seperti biasa udah lengkap semuanya. Silakan 10 episode. Semua seasonnya udah ada di Catch Play. Subtitlenya bahasa Indonesia juga. Jadi udah gampang kalian kalau pengen nonton di sana. Oke, kalau begitu. Seperti biasa jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow semua sosial media Sinekrip. Kalian juga bisa join membership Sinekrip. Thank you banget yang udah join. Betul. Dan seperti biasa subscribe Catch Play buat nonton From dan film-film dan seri-seri yang lainnya. Betul. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi di season 5 From. Bye-bye.